Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fuadiah, NIM 30124041, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas B. Yang terhormat Bapak Adib Aunillah Fasya, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan sesudah kedatangan Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam biasa disebut dengan periode jahiliyah atau zaman yang berkembang sebelum adanya Islam. Sedangkan pada masa Rasulullah atau peradaban bangsa Arab setelah adanya ajaran Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan, ditandai dengan pembentukan peranata sosial, pendirian Masjid Nabawi, pembaiatan Piagam atau Konstitusi Madinah, pemersaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, penetapan asas-asas politik dan sosial, serta pembentukan negara Madinah. Kepercayaan bangsa Arab sebelum adanya ajaran Islam yaitu menyembah berhala, patung-patung, atau benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Adapun kepercayaan bangsa Arab pada masa Rasulullah seperti halnya ritual keagamaan pada masa itu ditanggapi oleh Rasulullah dengan 3 sikap: menerima, mengubah, serta melarang. Sistem pemerintahan bangsa Arab sebelum adanya Islam menggunakan sistem kerajaan, sedangkan masyarakat Arab Badui menggunakan sistem kabilah atau kesukuan, di mana mereka akan mendukung anggotanya dan seringlah terjadi peperangan di antara mereka karena perbedaan pendapat. Maka masyarakat bangsa Arab pada saat itu mengalami kemerosotan moral karena banyaknya kekerasan, perjudian, minuman keras, dan seks bebas. Sistem pemerintahan pada masa Rasulullah yaitu sistem pemerintahan yang berpusat kepada beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi kepala negara atau bangsa yang memegang peranan penting sipil dan spiritual. Pedoman Rasulullah dalam sistem pemerintahannya yaitu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun Piagam Madinah merupakan landasan pertama masyarakat Madinah pada saat itu. Peradaban bangsa Arab pada masa Khulafaur Rasyidin. Masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami beberapa perubahan dan kemajuan. Di antaranya perluasan wilayah, pengangkatan guru, pengumpulan mushaf, pencerahan ajaran Islam, serta integrasi budaya. Sehingga mereka dikenal mempunyai perilaku yang baik, yang patut dicontoh oleh umatnya. Khulafaur Rasyidin memegang kekuasaan selama kurang lebih 30 tahun. Mereka berhasil memperluas wilayahnya yang mencakup
Jazirah Arab, Levan, Kaukasus, Afrika Utara, dataran tinggi Iran, serta Asia Tengah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi Perang Riddah untuk mengatasi perpecahan setelah Nabi Muhammad wafat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau berhasil mengalahkan dua kekuasaan besar, yakni Persia dan Romawi. Pada masa Khilafah Utsman bin Affan, beliau dapat memperluas wilayah hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Namun, pada periode kedua terjadilah peperangan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan pada masa pemerintah tersebut diberikan kepada keluarganya, Bani Umayyah. Hingga pada tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang pergi ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Sedangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha untuk mengatasi pemberontakan tersebut dengan mengganti atau menarik amir yang telah ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan pemberontakan dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah, yang mana mereka menuntut untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Dari sinilah kekuasaan Khulafaur Rasyidin berakhir ketika Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi. Peradaban pada masa Daulah Umayyah. Pada masa ini terjadi beberapa perubahan, di antaranya perkembangan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial, stratifikasi sosial, konflik agama, dan lain sebagainya. Daulah Umayyah sendiri merupakan sebuah rezim pemerintah yang berada di bawah kekuasaan keluarga Bani Umayyah. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemajuan-kemajuan yang diraih oleh Daulah Umayyah sendiri diantaranya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah mulai berkembang, di antaranya ilmu qiraat, tafsir, nahwu, fikih, jurofiyah, dan tarikh. Pada bidang kemiliterannya, Daulah Umayyah dapat memperluas wilayah mencakup Afrika, Asia, maupun Eropa. Pada bidang bangunan, Daulah Umayyah dapat mendirikan masjid. Di antara masjid yang didirikan adalah Masjid Al-Mawi yang berada di Damaskus, Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem, serta Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Daulah Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi. Daulah Umayyah dapat digulingkan oleh Daulah Abbasiyah pada masa itu, yang masih keturunan Bani Hashim. Khalifah Marwan bin Yazid
merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Mesir dan pada akhirnya bisa ditangkap dan terbunuh di Mesir tersebut. Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah sendiri mengalami beberapa perubahan, di antaranya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan seni dan budaya, perkembangan lembaga pendidikan, perlakuan terhadap kaum mawali, dan lain sebagainya. Daulah Abbasiyah merupakan khalifah ketiga setelah Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, dari tahun 750 Masehi hingga 1285 Masehi. Pendiri Daulah Abbasiyah sendiri adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Pemerintahan pada Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama periode pengaruh Persia I, yang kedua periode pengaruh Turki I, yang ketiga periode pengaruh Persia II, yang keempat periode pengaruh Turki II, dan yang terakhir masa di mana khalifah bebas dari dinasti. Beberapa kemajuan ilmu pengetahuan pada Daulah Abbasiyah diantaranya perkembangan ilmu akli dan perkembangan ilmu nakli. Akhir kekuasaan Daulah Abbasiyah ditandai dengan hancurnya kota Baghdad, yang mana dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang merupakan saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga Asia Tenggara. Khalifah Daulah Abbasiyah terakhir adalah Al-Mu'tasim Billah. Beliau terbunuh dan karya-karya beliau dibuang di Sungai Tigris, yang menjadikan sungai tersebut berubah warna menjadi hitam kelam karena tinta tersebut. Tidak hanya itu, karya-karya beliau juga dibakar. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pelafalan. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.